Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua Oke, warga Cianjur. selamat malam warga Cianjur dimanapun berada. Semoga malam hari ini kita semua sehat walafiat. Amin, 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 amin ya robbal Selamat alamin. malam, Bang Selamat Jamal. malam. Salam perjuangan, salam membangun Cianjur. Mantap. Oke, pada malam hari ini saya kedatangan salah satu tokoh senior, tokoh aktivis, yaitu siapa lagi mungkin tidak asing ya bagi rekan-rekan maupun masyarakat Kabupaten Cianjur. Beliau adalah Ban Jamaluddin Junaidi. Selamat malam semua. Eh, Assalamualaikum. Sapaannya ataupun panggilan akrabnya Ban Jamal. Oke, Bang, gimana nih Ya, kabarnya? alhamdulillah semua baik berkat rahmat Allah, kemudian juga doa dari teman-teman ya. Oke, Ya, jadi sebelum kita mulai, kita tanya sedikit kesibukan beliau di pasca pilkada dan di tengah-tengah pandemi COVID yang saat ini statisnya naik turun untuk Kabupaten Cianjur ya Bang ya. ya, Kesibukan Abang setiap hari pasca pilkada apa aja nih Bang? ya pasca pilkada ini kalau bagi saya pribadi ya sebagai ketua tim GAP tentunya tidak bisa dipisahkan. Betul. Begitu pilkada selesai dan Bapak Bupati terlantik, sebenarnya ini awal dari perjuangan. Mantap Ya, sekali. ya kita lihat di sinilah kita start. Di sini masyarakat bisa melihat bagaimana sinergi dan kinerja dari satu tim yang dibangun, yang dikomandoi setelah dilantik itu oleh Bapak Bupati. Ya, ini bukan suatu kelompok eksklusif, justru kita menarik semua masyarakat untuk tergabung di dalamnya bersama menciptakan Cianjur yang baik, harmonis, agamis, dan maju bersama melangkah beriring. Luar biasa. Oke, jadi kegiatan Ban Jamal pasca pilkada ini ternyata masih tetap membawa gerbong tim GAP ya, walaupun memang saat ini nuansanya bukan ataupun tidak dalam kampanye lagi Bang ya. Oh iya, karena kita harus meriset. Meriset itu menitik nolkan Oke, yang berbau pilkada itu selesai. Jadi semua kalau kita masih ingat ke belakang ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu semua sudah diriset nol menjadi masyarakat Cianjur seutuhnya. luar Ya, biasa. Jadi tentunya ini apa yang disampaikan oleh Ketua tim GAP Ban Jamal tadi adalah kita mulai dari nol kembali ya. oh ya, Untuk dalam melakukan ataupun turut serta membangun lagi. Jadi bahasanya membangun Cianjur ke depannya. ya jadi begini, pilkada itu sebuah momentum competition. Arti di situ ada proses kerjasama, pembelajaran, baik mental, kemudian bagaimana memanage emosional. Selesai ini berlangsung, semua berjabat tangan di depan mata kita bahwa kita berkomitmen siapapun orangnya, Cianjur harus lebih baik kita bangun bersama. Luar Ya, biasa. nah itu. Wah. Jadi inilah kenapa sosok Ban Jamal ini selalu disoroti ya. Entah dari kalangan politik, entah dari kalangan ormas maupun kalangan aktivis. Karena beliau sedikit banyaknya sudah berkontribusi untuk Kabupaten Cianjur. Nah, dalam pasca pemenangan pilkada terlantiknya pasangan Bupati Bapak Haji Herman Surman beserta wakilnya Ya. Bapak TB Mulyana Syahruddin ini, apakah ada program-program yang khusus untuk pendukung kemarin, Bang? Program khusus untuk pendukung ya. Ya, Kita berpikir begini, Pak Herman ini atau bupati kita ini milik seluruh masyarakat atau rakyat Cianjur. Di sini sudah ada tidak dukung-dukungan lagi, nggak ada lagi. oke. Ya, nggak ada.
Setiap orang yang punya potensi bisa berperan serta Oke. dalam pembangunan Cianjur. Jadi kita harus mengubur hal-hal yang lama. Bahwa ini kelompok ini, kelompok A, kelompok B. Saya berharap tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi lah. Kayak begitu. Luar biasa ya. Jadi kesimpulan dari beliau ini bahwasanya pendukung maupun tim-tim yang kemarin yang istilahnya yang tergabung di dalam tim ses yang disebut tim GAP itu tidak ada ya istilahnya program khusus. Jadi ini salah satu jawaban sebenarnya. Oh ya, Karena di tengah-tengah masyarakat sama apa saat ini tuh banyak yang bertanya-tanya dan banyak yang apa mengira-ngira lah bahwasanya wah ini pasti ada nih plottingan buat para pendukung yang kemarin khususnya tinggal. Oh ternyata tidak ada ya. ya begini. Kalaupun kita saat pilkada kemarin mendukung penuh totalitas untuk kemenangan Pak Herman, tentunya kita harus punya konsekuensi menjaga kesinambungan setelah Bapak ini dilantik. Ya, ini sifat kesatria. Jangan bisa mendukung saat kampanye saja, saat pilkada saja. Begitu masa pekerjaannya masa kita tinggalin. Oke. Ini jiwa sportivitas harus kita bangun. Jadi kita dampingi untuk 5 tahun ke depan. Ya, itu salah satu konsekuensi sebagai relawan. Oke. Oke, jadi itu yang tadi disampaikan oleh Bang Jamal mengenai pasca pilkada, terus kita tanya tadi tentang adakah program khusus untuk tim ses dari pasangan bupati yang terpilih. Ternyata ya kita tadi sendiri mendengar ya langsung dari ketua tim GAP bahwasanya ya itu tidak ada lah istilahnya plotting-plottingan dan tidak berbicara dukung-mendukung lagi. Ya. Tentunya saat ini kita fokus bagaimana mendukung setiap program-program Bapak Bupati beserta wakilnya untuk membangun Cianjur 5 tahun ke depan ya Bang ya. Iya, saya juga mau kutip juga sedikit. Di situ kan mungkin teman-teman yang ada di Cianjur di situ bisa melihat hasil tes yang dilakukan untuk komisaris BUMD, Oh ya, iya iya. kemudian direksi BUMD. Oke. Pertanyaan saya, apakah ada relawan di sana namanya? Oh iya betul. Ini Betul. salah satu Betul. bukti nyata Iya iya betul. bahwa kita tidak terplotik. Oh ini relawan, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Enggak. Pak Herman ini birokrat yang sangat teliti. Beliau juga naluri politik yang kuat. Jadi menempatkan orang tuh dalam mengatur ritme dalam kepemimpinannya itu sangat hati-hati. Berarti beliau ini tetap menjaga keprofesional selaku ya, sebagai pemerintah daerah ya. Sepakat, sepakat. Oke, tentunya kita akan bergeser sedikit karena ini sempat beberapa pekan lalu agak-agak ramai perbincangan di sosmed Ya. mengenai Bang Jamal masuk ke lingkaran partai politik. Waduh. Ngeri sedap. Tapi ini bahasanya jangan terlalu dijawab vulgar Bang ya. Iya. Santai saja. Oh jelas, jelas. Oke, kita langsung ke segmen pertanyaan. Mengapa Abang memilih PDIP? Oke, Itu pertanyaan yang begini. Semua partai di antara beberapa partai yang ada itu menarik perhatian saya sudah lama. oke. Ya. Tapi memang saya belum memutuskan untuk masuk dalam partai. Oke. Ya. Tapi perlu juga diingat, saya bersama adik-adik saya ini memperjuangkan atau menyuarakan aspirasi masyarakat atau berteriak di jalan, naik di truk segala macam. Ini sudah cukup lama juga. Oke. Kemudian kita berpikir effort yang kita dapat dari apa yang kita keluarkan kalau kita berseberangan itu terlalu minim ya. Oke. Saya berpikir suatu hari saya harus masuk partai atau masuk sistem. Oke, ditahan sedikit Bang. Ya. Karena apa yang selama ini Abang lakukan maupun tindakan-tindakan yang sangat kritis. Iya. Ya, karena saya pun juga selaku orang dekat ya dengan beliau. Iya. Saya juga beberapa kali sempat aksi bareng bersama beliau tentang
haluan ideologi dan lain-lainnya. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa harus PDIP gitu loh Bang. Ih, luar biasa pertanyaannya. Ini ini yang jadi yang jadi Luar sebenarnya biasa pertanyaan pertanyaannya. ini tuh Heeh. banyak sekali yang bertanya langsung kepada saya. Saya Bang suka. Jamal kenapa kok memilih PDIP? Bukankah beliau itu dulu garis keras lah bahasanya ya? Ya, Itu ya. gimana tuh? Begini. Perlu saya luruskan, garis keras di sini saya sangat komitmen dalam berjuang. Ya, Ya, walaupun saya nanti ada di PDIP, saya tetap kalau yang namanya Islam, saya tetap akan memperjuangkan. luar Ya, biasa. yang perlu diingat, saya bukan instan. Ya, Mengamati partai ini lebih dari setahun. Ya, sepak terjangnya segala macam. Tetapi bukan parameter nasional yang saya ambil. Sesuai kapasitas otak saya, kemampuan saya bergerak, kemampuan saya menganalisis dan melakukan implementasi di lapangan, saya hanya mampu untuk skala Cianjur ya, agar lebih bermanfaat buat masyarakat di mana tempat saya tinggal. PDIP ini selalu, mohon maaf ya, bukan saya karena udah di partai ini oke, sebelumnya oke. nih, Ya, 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 saya amati selalu responsif setiap ada musibah, ya, selalu dia. Kemudian dia bakti sosialnya bagus, kepedulian terhadap masyarakat bagus. Lalu saya berpikir ini ada gap yang harus saya clearkan oke, antara, katakan ya, bukan kita bilang umat Islam, antara orang-orang yang mudah termakan berita dalam dunia maya dalam ini FB, sehingga menyamaratakan apa yang ada di PDIP nasional diambil rata di Cianjur. Nah, saya perlu kasih tahu, saya pernah sebelum saya masuk PDIP, saya mengawal itu Ibu Susi. Saya lihat ada bencana korban kebakaran kalau nggak salah. ya, Ya, beliau begitu respon masuk ke dalamnya, seorang perempuan berani meninjau sisa-sisa puing yang masih ada asap. ya, Saya melihat saja, itu harusnya peran saya sebagai laki-laki. Itu di dalam hati saya. oke, Kenapa saya harus memusuhi partai ini? Ya, ini baru contoh kecil loh. oke, oke. Ini baru contoh kecil. Jadi Ya. saya bisa sedikit memahami apa yang dikatakan oleh beliau bahwasannya sebuah sistem ketika ingin merubah sistem tersebut kita harus masuk ke sistem tersebut untuk melakukan perubahan. Intinya seperti itu. Luar Ya, kalau biasa ya. kita sekarang begini. Ada suatu, saya ambil analog. Ya, ya, Ada suatu speaker yang sangat memekakkan telinga. Speaker itu ada di ruangan sebelah. ya, Sementara kita teriak, kecilin dong, kecilin dong. Di ruangan sebelah itu tidak ada orang. Bisa kecil nggak speaker itu? oh nggak bisa. Kita harus masuk dong ke ruangan itu Ya, betul. dan mengecilkan secara langsung. Jadi peran serta kita dalam suatu perubahan yang kita inginkan, apalagi positif. Kenapa kita tidak masuk ke dalam sistem itu? Dan setelah kita tahu, sangat jauh dari apa yang kita duga selama ini. Ya, Luar biasa. Jadi keputusan Bang Jamal untuk masuk ke PDIP itu dengan visi dan misi yang sangat luar biasa. Jadi untuk memastikan persepsi yang selama ini yang berseberangan tentang PDIP bla 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 bla, namun ternyata tidak demikian deh. Kalau berbicara Cianjur ya. ya saya mau kasih tahu juga buat masyarakat ya bahwa tidak selalu PDIP arogan, egois dan tidak agamis. Enggak, sangat agamis. Insya Allah nanti saya dalam waktu berskala akan bikin tablik akbar, kemudian lebih mendekati pada pesantren. Ya, ini memang bukan kebijakan dari saya begitu masuk. Kebetulan ketua saya, ketua DPC Bu Susi sangat merespon ini. Ya, Kita tinggal eksekusi waktunya saja. Kita bisa lihat, tidak usah jauh-jauh. Ini ada satu perubahan buat masyarakat Cianjur.
saya kasih satu informasi, kita punya 32 kecamatan. Salah satu kecamatan kita itu ada namanya Sukanegara. Ya, Sukanegara ini insya Allah kita akan jadikan prototipe sebagai kecamatan yang melambangkan nasionalis. luar biasa. Ya, makanya di sana kita harus merubah warna, di mana tulisan alun-alun itu kita ganti menjadi warna merah putih. Ya, warna merah putih sebagai lambang nasionalis kita. Luar Cinta biasa. tanah air. Ya, Oke, tadi sedikit penjelasan ataupun jawaban langsung dari beliau mengenai kenapa beliau masuk ke partai tersebut sudah terjawab meskipun belum lengkap. Nanti ada sesi selanjutnya kita akan lebih sedikit mengupas lagi tentang niat, maksud dan tujuan beliau ada di PDIP. Oke, malam hari ini karena memang session berikutnya itu ada, kita nanti kedepannya akan membahas tentang program 100 hari kerja Bupati terpilih yang dimana tadi pagi itu sudah launching Bang di Kecamatan Kedupandat. Nah, kita sedikit bahas sedikit ya, nanti sesi selanjutnya akan lebih panjang. Nah, tanggapan Abang, kenapa launching pertama diadakan di Kedupandat? kalau diadakan di Kedupandak secara implisit dan detailnya saya belum bisa menjawab. Oke, Karena saya di sini kalau diwawancara tidak harus mengarang. oke. Saya by data yang benar ya. Jadi itu mungkin suatu pilihan yang dilakukan oleh bupati ya. Bisa saja dalam analisa kita menduga bahwa Kadupandak adalah kecamatan yang memberikan kontribusi kemenangan yang Oke, terbesar ya. siap. Tapi ini multi tafsir, saya belum dapat informasi yang jelas. Jadi disinilah letak keprofesionalan seorang Ban Jamaluddin. Ketika dia paham, ketika dia tahu, dia akan menjawab. Tapi ketika dia belum tahu, dia tidak akan mengarang. Sesuatu pertanyaan tidak akan dijawab. Oke, warga masyarakat Kabupaten Cianjur, kita mungkin cukup di season selanjutnya, nanti kita bahas lagi. Untuk season ini kita mohon pamit karena kita akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dalam video tersebut, nanti kita upload di sosmed ya, khususnya Oke. di Facebook. Ya. Oke, saya Arya Des Pratama selaku host malam hari ini dan tamu Ya, saya hari ini. Jamaluddin Junaidi disebut Bang Jamal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.